5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pasti adik-adik pernah ya melaksanakan upacara bendera di sekolah kalian masing-masing. Dengan mengikuti upacara bendera ini akan ada rasa cinta tanah air dalam diri kita, serta akan muncul jiwa patriotisme dari diri kita masing-masing adik-adik. Kita mengingat kembali para pahlawan yang sudah berani dengan gagah membela Indonesia dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Adik-adik mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab dari warga negara kita. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu adik-adik menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara nih adik-adik. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab itu juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab itu bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Nah, setiap warga negara tentunya akan terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab.
Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya itu dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku itu dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan saja adik-adik, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku kita. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi di dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Tentunya masih ingat ya adik-adik ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian tuh belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila. Nah, adik-adik harus mengamalkannya, bukan hanya menghafalkannya. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Makanya ada semboyan ya adik-adik ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Jadi jangan kalian berperilaku diskriminatif atau suka membeda-bedakan. Itu tidak boleh adik-adik. Nah, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh adik-adik, karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Jadi mari adik-adik kita sadar bahwa kita itu memiliki bangsa yang besar, kita juga memiliki tanggung jawab yang besar juga atas bangsa kita. Nah, masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Nah, tertib membayar pajak berarti kita melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau kalian masih kecil belum membayar pajak ya adik-adik ya. Nanti kalau kalian sudah bekerja itu kalian akan membayar pajak dari penghasilan kalian. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan khidmat berarti kita mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankan agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Itu tadi ya, tanggung jawab warga negara, penjelasannya banyak sekali adik-adik. Nah, adik-adik, teks di atas tadi merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Nah, setiap paragraf itu akan memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, bahkan ada yang di awal serta di akhir. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf.
gagasan utama atau bisa disebut ide pokok atau pokok pikiran itu memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat lainnya. Kalimat lainnya itu merupakan kalimat penjelas yang sifatnya itu hanya menerangkan dari gagasan utama yang berada pada kalimat utama. Nah, kita akan belajar mengenai gagasan utama dari masing-masing paragraf dan letak dari gagasan utama itu. Apakah ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir, atau bahkan di tengah paragraf. Nah, mari kita bersama-sama menyebutkan gagasan utama di setiap paragrafnya dan letaknya. Kalian bisa membuat nanti bentuknya dalam tabel adik-adik, tapi di sini Kak Citra tidak akan membuat dalam tabel, tapi Kak Citra akan menjelaskan dari bacaan tersebut. Kak Citra tampilkan, lalu Kak Citra akan sebutkan gagasan utama dan letak gagasan utamanya. Nah, di paragraf 1 ini kalimat utamanya itu terletak di sini adik-adik. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi di sini adalah kalimat utamanya. Nah, gagasan utamanya adalah pengertian dari tanggung jawab. Jadi di sini dijelaskan pengertian tanggung jawab. Nah, letak gagasan utamanya itu di awal paragraf yang Kak Citra garis bawahi ini. Berikutnya untuk paragraf yang kedua. Nah, setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat kalimat utamanya itu malah terletak di akhir paragraf ya. Seorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Gagasan utamanya itu kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, terletak ya, gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Selanjutnya di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah yang Kak Citra garis bawahi. Coba adik-adik baca, kira-kira gagasan utamanya tentang apa? Nah, gagasan utamanya adalah tentang tanggung jawab warga negara. Makanya di sini dijelaskan tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya. Lalu bisa dengan sikap dan perilakunya. Itu gagasan utamanya. Jadi, gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Untuk paragraf berikutnya, nah di sini sudah Kak Citra garis bawahi, ini adalah ciri umumnya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya itu penjelasannya. Gagasan utamanya apa dalam paragraf ini? Gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional ya. Untuk menjadi warga negara yang baik di mata dunia internasional ya, kita harus merdeka, berdaulat, beradab dan bermartabat, lalu menjaga persatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Ini dijelaskan berikutnya. Jadi ini adalah kalimat utamanya. Gagasan utamanya berupa bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional. Jadi letak gagasan utamanya ada di awal paragraf. Lalu di sini berikutnya pada paragraf ini yang menjadi gagasan kalimat utama ya, untuk menjadi gagasan pokoknya nanti itu ada di paragraf ada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Nah, di sini gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab. Nah, kita bisa mewujudkan sikap-sikap tanggung jawab itu dari apa saja. Bisa dijelaskan di situ, dan letak gagasan utamanya itu di awal paragraf. Lanjut adik-adik untuk berikutnya. Nah, di sini coba kalian baca, ini tentang bagaimana kita harus melestarikan warisan budaya adik-adik ya. Nah, kalian bisa
menjelaskan di sini gagasan utamanya itu tentang wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, letaknya itu di akhir paragraf. Nah, adik-adik, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila. Lalu yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepada kita dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Bagi para pelajar itu dengan cara belajar giat untuk meraih cita-cita dan mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Lalu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu kita harus cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan, di halaman sekolah ada pembacaan teks pembukaan UUD 1945. Nah, pembacaan teks ini diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian adik-adik. Dalam teks pembukaan UUD 1945 itu tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Coba adik-adik ingat bunyi pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ya, hal ini berarti negara itu memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sikap saling toleransi adik-adik antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia itu memiliki suku, budaya, dan agama yang beragam. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya kita. Jadi jangan menjadikan itu alasan untuk perpecahan adik-adik, untuk bertengkar. Tidak adik-adik, malah keberagaman itu menjadi kekayaan budaya Indonesia. Nah, pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar adik-adik, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia itu menjadi lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Jadi harus ada pemerataan supaya rakyatnya itu sejahtera adik-adik. Selain itu masyarakat juga harus taat adik-adik dan patuh membayar pajak. Nah, pajak ini tidak untuk diambil oleh negara, malah digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk pembuatan jalan, pembuatan jembatan, memperbaiki sarana prasarana, seperti itu adik-adik. Nah, jadi membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Adik-adik telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tentang upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya mengembangkan kehidupan bangsa menuju masyarakat sejahtera itu bisa melalui 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Lalu yang kedua, saling menghormati antar individu. Walaupun bertentangan ya adik-adik, walaupun berbeda tapi tetap saling menghormati. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri.
membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama, lalu memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman, dan memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi apa ini? Untuk mengurangi pengangguran. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.